Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin menjelaskan pelajaran dari proses lahirnya Pancasila dan bagaimana sih nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Yuk kita simak bersama-sama proses lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila bermula dari proses panjang yang melibatkan diskusi dan musyawarah para tokoh bangsa dalam sidang penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Sidang resmi BPUPKI pertama berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengumumkan pidato monumental mengenai 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia yang hendak merdeka dengan mengakomodasi keberagaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia guna menyatukan bangsa. Tokoh-tokoh penting. Proses lahirnya Pancasila diawali dari gagasan-gagasan yang disampaikan para tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan asas dasar negara yang menekankan persatuan, kekeluargaan, mufakat, demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Sementara itu, Soekarno memaparkan rumusan yang dikenal sebagai Pancasila dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang disingkat dengan PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pancasila terbukti menjadi dasar negara yang memuat nilai-nilai luhur dan menjadi pedoman moral serta landasan hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia hingga sekarang. Pelajaran utama dari proses lahirnya Pancasila adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Para tokoh pendiri bangsa mengutamakan musyawarah dan mufakat demi kepentingan bersama sehingga Pancasila dapat menjadi dasar negara yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa. Nilai kebersamaan, rela berkorban, serta menghargai perbedaan ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh generasi. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Nilai-nilai ini mengajarkan toleransi, menghargai keberagaman, berpartisipasi aktif, dan kehidupan demokrasi, dan menjaga keadilan sosial di tengah tantangan globalisasi dan arus informasi yang cepat. Pancasila tetap menjadi pedoman identitas nasional dan jembatan untuk menjaga harmoni serta kerukunan antar negara. Generasi muda harus mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di sekolah, dan bermasyarakat. Mereka juga diharapkan menjadi agen perubahan dengan menyebarkan nilai positif, menggunakan media sosial secara bijak, dan berkontribusi dalam membangun negara. Dengan demikian, Pancasila tetap hidup sebagai landasan moral dan ideologis yang membentuk karakter bangsa yang inklusif, adil, dan bersatu. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini, proses lahirnya Pancasila.